berapa sih mendapatkan tip paling besar? Ya 3 juta 3 juta pernah. sekali pangkas? Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut, salam sejahtera, sehat selalu. Indonesia ini tersebar di berbagai pelosok. Kemudian tidak ada satupun pejabat yang tidak tunduk terhadap satu profesi ini. Tidak lain adalah terkait dengan pangkas rambut. Kita sudah tidak aneh kalau ngomong pangkas rambut identik dengan Garut. Makanya malam ini kami hadirkan 3 tamu, mereka ahli dalam soal pangkas, yakni Bapak Endang Umardani, Bapak Endang Umardani dari Paguyuban. Ini ketiganya Paguyuban Pangkas Rambut Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Anda. Selamat malam. Yang kedua Pak Wahab Abdillah. Ini Wakil Ketua Umum PPRI juga di tengah. Selamat malam. Wahab. Yang ketiga ini nggak asing mungkin di dunia aktivis. Beliau adalah Kang Abdul Rahim sebagai pendiri PPRI. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ini terkait kenapa diundang ke sini, kita ngobrol tentang pangkas rambut, dimana rambut identik dengan kepala manusia ya, mahkota. Yang bukan kebetulan, kepala siapapun harus tunduk dengan si pemangkas itu ya. Wajib tunduk. Fardu ain itu. Betul. Ini gimana nih sejarahnya bahwa Banyuresmi identik dengan pelaku usaha pangkas rambut? Silakan, siapa saja atau saling sambung. Siap. Begini kali Pak Tata. Kenapa historisnya tukang cukur itu identik dengan Garut? Dulu tahun 50-an kalau tidak salah, saya pernah baca di salah satu sejarah tentang perjuangan, ya, perjuangan. Orang Garut itu hijrah karena ada pembumi hanggusan waktu zaman kemerdekaan itu, peralihan dari kemerdekaan sama ke waktu zaman DITI. Okay. Nah, masyarakat kita itu termasuk uyut saya pindah ke Bandung. Nah, di situ dia bertahan hidup itu dibekali dengan keahlian. Yang salah satunya itu keahliannya cukur, pangkas rambut. Okay. Nah, itu didapat dari pondok pesantren. Dulu di kampung saya itu ada namanya pondok pesantren Al-Fatah. Al-Fatah ya. Di kampung apa itu? Kampung Parung, Desa Bagenit, Kecamatan Banyuresmi. Satu perjuangan sama Kiai Haji Hasan Arif Cimareme. Ya. Cuman Kiai Haji Al-Fatah nggak ke ekspos itu. Ya. Nah, di situ budaya pondok kan saling cukur-mencukur. Terulang dijabu sama saya di pondok di Alpalah Biru, di Al Musadadiyah sama di Anajah itu dulu waktu nyantri, waktu ngomong nyukur. Makanya Garut itu tak terlepas dari pangkas rambut. Bahkan uniknya begini, Garut itu berbagai profesi dari paling atas sampai bawah ada. Oke. Mau tahu Pak Tata? Ya.
atas tukang cukur, diwakilinya pemangkas rambut, bawah tukang sol. Itu orang-orang aja. Ya. Nah itu mungkin salah satu tambahan dari saya ya. Mungkin Pak Wahab, Pak Waketum mau menambahkan Masalah tentang asal muasal Iya. Cukur Garut ya. Memang yang tadi diceritakan sama Pak Abdul Rahim, memang itu udah satu kesepakatan bersama, memang semua seperti itu. Dari kisah siapapun pasti seperti itu. Goromolan kalau kata orang Sunda mah, dulu jadi lagi zaman goromolan gitu kan. Kalau kata orang Sunda mah. Jadi pas pindah ke sana itu dia tuh kemana-mana bawa gunting, Pak. Jadi bawa gunting, jadi kemana-mana tuh ada yang ke Bandung, ada yang ke Sumedang, bawa gunting, bahkan Jakarta, Purwakarta pun sampai sekarang ada yang udah tua gitu. Ternyata pas dia sambil terpincang-pincang masuk ke pangkas rambut Garut, Asgar, dia baca kan ada Asgar nih. Akhirnya dia baca masuk dari Garut ya, ternyata orang Garut, nggak pulang-pulang, Pak. Itu jadi dari zaman dulu. Akhirnya kami juga mengumpulkan dana untuk si bapak itu, peduli gitu kan. Itu gunanya gunanya kita berorganisasi itu, jadi kita tahu dari dimanapun orang Garut berada, tahu gitu, Pak. Akhirnya ya dari ada wadah itu PPR itu kita se-Indonesia apa ya? Se-Indonesia itu, Pak. Jadi Itu kita tersebar ya? tersebar Di mana saja? Di pulau-pulau mana saja? di Pulau Jawa, di Palembang udah ada, Palembang ada. Sorong. Palembang udah ada, Sorong udah Sorong ada. juga ada. Nah, jadi kita Papua ada. kami kan tukang cukur itu nggak punya pensiun. Asgar Pak. loh. Nah, nggak punya pensiun, jadi kita berkaca dari itu, kita memikirkan gimana pensiun kita gitu. Nah, itu jadi kita tuh sedang memikirkan ke situ. PPRI itu berdiri tahun berapa? 2008 di Blok M, Di Blok gedung M. PKBI Blok M, Belakang rumah sakit Pertamina. Pertamina, Hanglekir. Bulungan. Oh, Di Jalan Bulungan, Hanglekir. Jalan Jalan Hanglekir, Kebayoran Kebayoran Baru. Baru. oke. Abdul pendiri ya, Ya, dulu salah satu deklarator deklarator. 2008 itu. Anggotanya sampai sekarang berapa ribu? Aduh, kalau untuk itu kita nggak tahu pasti ya. Tapi untuk yang udah di Data yang Data. dulu itu hampir 6.000 lebih, 7.000. itu per data gitu, Pak. Kalau yang Asgar itu kan. Asgar ya. Asgar. Jadi Belum daerah lain itu. ciri khas pangkas rambut tuh pasti ada tulisan Asgar ya. Asgar. Asgar, Oke, ada Asgar. oke. Ada Asgar, ada Astiga. Ada Astiga. Astiga. Astiga itu Asli tiga Garut. asli 3 Oke. Nah, kan ada istilah barbershop. Itu masih Garut juga. Garut. Garut. rata-rata. Garut juga. Dominasi Garut. Oke. Selain Banyuresmi, daerah mana saja? Mungkin kalau Banyuresmi itu dulu skupnya desa ya. Waktu dulu kan ada pemekaran. Ya. Sebetulnya yang paling duluan itu Desa Bagenit. Desa Bagenit itu tepatnya di Kampung Parung, nama Kampung Bantar Jati. Itu awal mula ya. Awal. Ya, yang istilahnya banyak inohong-inohong pemangkas rambut gak asal Garut itu dari situ. Dulu di Kampung Bantar Jati, siapa saya lupa lagi namanya. Cuman keturunnya itu si Haris ya. Oke. Itu di Bandung itu yang salah satu mitra tukang cukur paling lama itu di Braga itu kalau nggak Oh, salah di Bandung itu. ya. Ya di Braga itu Hmm. waktu zaman kolonial, Hmm. termasuk Aki saya Aki Ihun. Itu satu level. Ini satu kampung, tiga-tiganya. kampung. Di Kampung Parung Di Kampung gitu. Parung, Desa Bagenit, Kecamatan Banyuresmi, makanya makanya main atau ke sana. Siap. Yang Abdul itu kakek nenek kakek buyut tuh Buyut ya, itu pangkas ya. pemangkas. Waketum juga sama Pemangkas juga, Pak. ya. Itu Sama Kalau saya kebetulan
sebagai apa Manajemen dia. inovasi untuk barbershop sekarang ini adalah kiblatnya itu barbershop Pax dulu, yaitu apa letaknya di Kebayoran Lama, Ya. Blok M, Blok M Melawi. Jalan Melawi. Barbershop Barbershop Barbershop. Pax, Pax, itu. ya. Oke. Sekarang kan banyak inovasi kiblatnya ke barbershop Pax itu kan Dari identik dengan situ nama awalnya. gitu. Membawa nama Pax kan, ada Paxi, Ada Paxi, ada ada X-Pac, ada apa namanya? The Pax. The Pax, itu orang-orang Pak dulunya gitu. Master Pac, Mister Pac, banyak. Jadi ngikutin Pac gitu. Pak itu apa? Asal mula dari Merek. Pak itu. Merek Oh, jadi merek toko. Merek toko ya. Jadi Oke. mungkin begini ya, kalau versi saya itu dari kata cepat. Kata cepat, kayak cepat. Cepat. Udah Pax aja lah. barbershop juga ada yang barbershop cepat. Oke. Abdul di Jakarta buka ya? Saya lebih tepatnya itu kalau di Jakarta di daerah Blok A itu almarhum bapak saya. Oh. Iya. Kalau kakak saya itu di Serpong, Di Serpong. Bumi Serpong Damai. Heeh. Tahun 95 dulu mendirikan itu. Masih ada sekarang? Masih. Masih ada. Sendiri Saya awal di Jakarta, di Senayan, di Senayan apa namanya, Plaza Plaza Senayan, Plaza di Senayan. Paxi. Wah, Ya, ada lebih elit itu. tepatnya bermitra. Anda gimana? Katanya udah pensiun ya? Kebetulan waktu dulu kan zamannya Pak bubar Pak itu kan mendirikan X-Pak. Orang tua dulu kan bersaudara mendirikan Pak menjadi X-Pak. Kebetulan setelah itu saya melanjutkan usaha beliau bertiga itu kan, berempat kalau nggak salah, sepupu semua. Berhubung kondisi modernisasi Blok M tumbuh besar-besaran jadi mall kan ya, gitu kan. Akhirnya kan susah untuk kita berlanjut untuk menyewa gedung kan. Akhirnya di situ kita bubar. Saya mendirikan lagi di ini buka usaha lagi di semi barbershop akhirnya. Nah, tapi tetap dengan membawa nama X-Pac. Di Ciledug. 2006 usaha itu melanjutkan dia di Ciledug gitu kan. Berhubung saya ada situasi dan kondisi ekonomi dan sebagainya, akhirnya kan hijrah ke Garut itu ya. Pada akhirnya tempat saya lepaskan ke saudara juga, ke Saya. rekan juga kan untuk dilanjutkan daripada kita nggak ke manajemen yang nggak keurus itu ya kan, daripada angus lebih baik serahkan aja saya Siap. Abdul katanya ini dicalonkan kepala desa ya? Iya. Di Desa Bagendit. Desa Bagendit. Desa Bagendit. Di pilkada sekarang ya serentak ya? Ya, Iya. serentak. Ya, 2021. Soalnya kan begini, Desa Bagendit itu historisnya dulu dipegang lurahnya itu Pak Marfu itu bekas mantan tukang cukur. cukur juga. Kan Jekur. Terus setelah Pak Marfu, Pak Yayan, keluarganya tukang Tukang cukur. cukur. Yang Bandar naik Jati level itu. jadi anggota dewan, Oh. Pak Yayan. Iya, Pak Yaya. Iya. Oh, yang dari PBB ya? Ya, Iya. itu kan masih baraya, masih baraya. Oke. Nah, sekarang dipindahin estafet nih anak muda. Luar biasa. Tapi semuanya juga jebolan tukang cukur. Tukang cukur. Pak Nasir tukang cukur. Tukang Yang cukur. sekarang juga Pak Eden kan tukang cukur Tukang juga. cukur. Ya. Pak Eden sekarang. Di Banyuresmi itu ada berapa desa yang memang mayoritas di pangkas rambut? Kalau di Banyuresmi itu Bagendit, desa Bagendit, desa Banyuresmi, Bina Karya. Sekarang merambah ke Sukalaksana, ada Sukaraja ada. Oh, ada ya. Terus desa Sukaratu, ada Sukasenang. Oh, ada ya. Hampir tiap desa ada ya. Ya, sekarang sudah hampir mayoritas kecamatan Banyuresmi ngikutin desa-desa yang sebelumnya bukan tukang cukur jadi tukang cukur, berkiblat ke desa Bagendit. Bahkan ke kecamatan lain juga Kecamatan ya. itu merambah Merambah. seperti Cinaraja, Pangatika, Limbangan. Persamana, Limbangan, Ke Selawi juga kan. Selaawi ya, terus Pamengpeuk, Pamengpeuk juga ya. Bumbulang. Luar biasa. Itu ikut dulunya itu ikut belajar ke tukang cukur yang contoh kecil dulu kan tetangga kampung itu depannya itu jadi tukang jam tuh.
di depan pangkasnya itu. Ah. Jam sepi dia melirik ke profesi tukang cukur. Jadi tukang jamnya orang Garut juga. Orang Garut Eh. memang kan kalau masyarakat itu seperti ada apa ya namanya itu. Kalau di suka bikin babakan gitu ya. Ah. Berkumpul itulah sama-sama orang Garut. Oh, ini kan biasa rantau nih di luar daerah. Biasanya orang Garut identik, tadi kan pangkas rambut, apalagi Tukang sol. tukang sol, itu Ya, identik Garut dari ya. Garut. Terus apa lagi? Tukang hordeng. Servis Itu payung. rata-rata itu, servis payung. Servis Tukang payung, jam, batu tukang jam jam. itu. Oh, ya ya. Nah, itu ngumpulnya itu rata-rata di pangkas rambut Itu tukang kopi kan, Indomie. Kalau internet itu Oh, Enggak. Kuningan. Oh, Kuningan. Kuningan rata-rata. biasa kan pangkas rambut, internet, Indomie telur kornet gitu ya. Oke oke. Itu orang Kuningan sama Nah. warung biru. Nah di Jakarta terkenal di Blok M nih, Hmm. orang Garut dengan apa? Tadi disebutan apa ya? Deretan tempatnya memang luas. Ya. Itu orang Garut kan ya. Di daerah mana itu teh? Ada Jakarta Selatan. Jakarta Kebayoran Lama. Oh Kebayoran Lama. Jakarta Ya. Selatan Blok M Melawai. Ah. Nah, itu kan kebetulan dulu itu trend center pangkas mewah lah gitu. Oh. Nah, kan ada semacam 24 kursi, Hmm. ada salonnya juga, ada pijitnya juga itu. Pokoknya mah luas gitu. Servisnya komplit. Servisnya komplit. Ya. Jadi pangkas rambut premium. Premium Pasti kalau itu. dulu gitu kan. Maksudnya itu barbershop lah kalau kata sekarang. Oh dulu terkenal ya Terkenal, mewah ya. trend centernya Premium barbershop kan lah. kiblatnya ke situ. Bahkan itu se-Indonesia paling besar Situ. itu. Pejabat, menteri, 27 ya, pengusaha. 27 bangku ya. Nah, sebelum ke langganan pejabat, saya mau nanya alat-alat pangkas itu apa saja? Mungkin clipper, Apa? clipper Clipper itu apa? gunting mesin. Gunting mesin. Gunting kecil. Dulu kan geyot. Oh iya Gunting iya kodok. iya iya. Inovasi pakai dinamo, Mesin. pakai mesin. Gunting geyot, jadi berubah namanya Clipper. clipper. Terus apa lagi? Terus ada gunting layer. Gunting layer yang apa? Gunting Yang capit gerigi itu. pertama itu. Oh. Yang kayak Gunting sisiap. capit. Gunting capit. Nah, gunting gunting gerigi. tekstur. Tekstur? Kalau kata orang tua kita mah gunting sasak. Oh iya iya iya. Pisau cukur. Pisau cukur. Kalau kata anak zaman sekarang itu rasor. Kenapa rasor? Rasor itu Pemotong. Pemotong. Oh. Rasor itu jadi. Dulu kan pakai pisau, sekarang Ya, pakai silet kan pakai banyak. silet. Pakai silet. Oh. Karena kan Siletnya khusus nggak? khusus Pak, sekali ganti kalau di Oh. premium. Jadi sekali ganti harus itu. Satu Jadi, pelanggan satu silet. Kalau kita ketahuan nggak Oh. ganti bisa Bisa berabe kan Ya, ikuti prokes Pak. Protokol Terus apa lagi nih? kesehatan. Sisir, Sisir. sisir blower, hair Kalau nggak dryer. salahnya zaman waktu penyakit aidnya. Ya, zaman Nah, penyakit aid. Oh iya, itu tulisnya peralihan dari pisau dari biasa pisau ke ke pilot, apa? Silet itu. silet. Itu kan Itu dapat himbauan Ah. dari Kementerian Kesehatan. Hmm, Sebenarnya yang taat perubahan prokes Nah. itu tukang cukur loh pertama tuh. Iya, Ya, dulu juga pakai masker. pakai masker. emang dari dulu pakai masker. Standarisasi pelayanan. Kalau dulu itu pakai masker. seragam juga kayak seragam kayak dokter. dokter, Dulu itu dokter gitu. tukang cukur Putih itu. ya? Putih, Iya, putih. kayak orang lab gimana? Bener-bener ini steril gitu. Sepatu rapi Terus pakai gimana. sarung tangan tukang cukur. Dulu kan itu apa namanya? Handuk kan, standarisasi. bukan handuk ya, Handuk. menutup ini Ya, buat keep hip namanya keep ya. ya. Iya, Ah. itu juga sekali pakai, Pak. Sekali Oh. pakai Sekali pakai pakai. plastik. Sekali pakai, jadi Ah, ganti jadi- pelanggan ganti lagi ya. Ganti Ya. lagi. Oke. Itu kan higienis. Standarisasinya Itu Nah, itu higienis. yang bedanya pangkas rambut Pangkas yang rambut biasa sama gitu yang premium. Oh premium disebutnya ya. Iya. Tadi istilahnya premium, yang apalagi semi, Semi. sama Pangkas pangkas biasa. nah, terus semi premium sudah itu ya. Nah, itu kalau apa namanya grade tempat usaha gitu. Nah, tempat usaha. Berapa sewa tempat usaha? Kalau level pangkas kisarannya tergantung yang punya bangunan, tapi pasaran kalau pangkas 15 sampai 25 lah per tahun. Kalau saya ini yang dioper dari Pak Endang 15 juta setahun. Setahun. 15 Dulu juta saya per tahun. masih 6 juta. Hmm, 2006.
per tahun tuh. tahun. 5 juta. Sewa 6 juta kios itu. sewa kios 6 tuh. juta. Waktu 2006. Sekarang Nah, sekarang 15 ya? 15. 15 ya. juta. 15 juta. Tarif Tapi juga ada- beda ya? Tarif udah 25 ya. 25. Terus ada lebih Ada tinggi yang- lagi ada ya? Ada level ruko. Ruko berapa Kisaran tuh? 40 sampai 75 per Per tahun. tahun. Tergantung lokasi. Oke. Kalau mall rata-rata per meter. Nah, sekarang harga pangkas umum nih, umum. Dari mulai kelas biasa, terus Yang tadi sedang, premium, kan? premium. Berapa tuh? Kalau Harga biasa pangkas. mungkin dari 15 sampai 25 mungkin ya. 15 sampai 15 sampai 20. 20 sampai 20, 15 Nah, sampai kalau 20. medium 25 sampai 35. Kalau yang premium, 50 Kisaran ke atas. 50 sampai 120 ribu ya. ya ribu per kepala. Per Sekarang kepala. ada 180. Ada yang 180, ada yang 200. Malahan mah ada kader saya namanya Egi ya. Dulu kalau mau cukur sama dia satu kalanya 500.000. Satu kepala. Ya. Dia Ya. itu harus appointment kalau nyukur sama dia. Namanya Egi gitu. Egi Spandar ya. Itu di mana tuh? Standar. Di mana? Di jadi di daerah Kemang dulu Di yang Kemang, saya ya. tahu dia masih buka praktek tahu enggak itu. Dulu di Udah lama harus kontak ya. barbershop apa namanya Pancos. Pancos. Di Kemang. Sekarang udah pindah ke Oh, udah pindah ya? Cip. Ke Ya, barbershop ya. Cip sekarang. Katanya kalau pemula harus sebelum buka tempat harus jalan ya nyari Ngider. Betul itu? Ngampung, Ngampung. 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 Kalau dulu ya, ternyata dulu coba ngampung. coba ceritakan itu. Kalau ngampung itu lebih ke pendidikan mental sebenarnya itu. Oh. Kalau Nih, saya yang mengalami ngampung gitu. Jadi gini Pak, ini kan masa-masa apa namanya beger kalau kata orang Sunda mah gitu. Ya. Pas bubar sekolah kita ini kan bawa bangku yang dilipet tuh Pak. Ya. Pas bawa bangku bubar sekolah lemparin akhirnya ya lempar ke kadang ke gorong-gorong yang apa yang Tapi masih di Garut ya? enggak di Jakarta. Di Jakarta. Di Rantau. Jakarta kita di Pondok Pinang waktu itu. Pondok Pinang. Pondok Pinang. Kita lempar karena sama temen tuh berdua-berdua. Jadi kita jam berdua-berdua. Kadang kita mau ngajak temen ini kita harus tahu dulu jalur, udah gitu baru dilepas gitu. Nah, kita cewek lewat kita godain gitu. Udah lewat ambil lagi jalan lagi. Itu Ma- suka kalau Kadang kita malu kalau ngontrak tempat tinggal bareng-bareng nggak? bareng-bareng. Oh bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Bahkan kita kalau misalnya jam 12 kita ngumpul di masjid, sholat zuhur kan. Habis itu sama teman saya kan dapat berapa tamu, dapat berapa. Ada yang 2, ada yang 1. Hanya dimintain tuh Pak yang gope, yang 1.000 dulu kan. Dulu yang 1.000 yang gope, akhirnya beli roti bareng-bareng. Jadi yang nggak dapat juga dapat jatah gitu. Makan gitu bareng gitu. Nah, ada ciri khas nggak? Kan kalau tukang es, ya dia manggil Sinar Garut. kan. Es misal. Ini kan terkenal ngampung ya kalau ngider. Ngampung. Jadi itu untuk pemula. Ya, untuk pemula. Ngider, terus manggil nggak? Misalkan ngasih tahu bahwa kita itu tukang pangkas. Enggak Pak, kita jalan aja kan di tempat yang keramaian, bawa bangku lipat itu yang dari kulit tuh, Betul. Ciri khas. betul. ciri khas. Duduk Mereka bersama. udah tahu, duduk bersama. Duduk sama. Jadi mereka udah tahu ini tukang cukur gitu. Bahkan tukang cukur PSBY pun pernah gitu Pak ngider. Pak SBY. Iya. Awal Ngider ngider dulu. Pak Agus Waidin namanya. Kalau di dunia aktivis itu LK dulu. Betul. Jadi kan dulu kita lagi sekolah kita saling cukur. Kalau ini kan dari pesantren dicukurin teman-teman. Kalau kita habis pulang sekolah kita ke Cimanuk namanya Pak. Cimanuk tuh kita saling cukur, udah cukur baru mandi bareng gitu kan. Andang sama. Awal-awal. Sama. Oh, ngampung gitu. Oh enggak, kalau saya mah langsung apa? Langsung usaha. manajemen dia langsung Iya. daerah ke Oh, manajemen. ikut Oh. nerusin usaha orang tua gitu. Ya, langsung. ya. Kalau saya lebih ke praktisi dulu gitu. Kalau dia ke manajemen. Oke, siap. Sebenarnya Nah, komplit. si bangku itu bangku lipat memang terkenal ya di mana-mana pasti menggunakan itu dulu mah. Image-nya Itu dibuat sendiri ya. rata-rata dibuat sendiri. Ada yang beli. Nah, misalnya saya nih udah diwariskan. saya udah pindah ke pangkas rambut. Ya. Kan kita ngelamar ke pangkas rambut itu dulu susah Pak, harus 1 tahun dulu minimal baru bisa diterima di pangkas rambut. Oh, gitu Kalau ya? sekarang
yang punya pangkas rambut itu susah nyari tukang cukur gitu kan. Kalau dulu kita nyari tempat cukur itu susah karena kan banyak tuh tempat cukur. Jamur ya. Nah, dulu aja saya tuh dapat bangku itu warisan. Nah, jadi kadang kita jual Pak gitu. Nih kadang dianyuk lah gitu kan. Iya. Udah nanti kalau dapat duit bayar ya udah gitu kan. Waktu zaman ngidar berapa tuh harga per kepala tiap Kepala dulu saya lagi Harga berapa itu? 1.500 ya. 1.500. Pas bener banget 1.500 memang gitu Pak. Kadang ada yang 1.000 juga kita kerjain. Oke. 1.000 nggak apa-apa ya udah. kerjain. Itu masih pasaran di itu ya. Nah, masalah di Ngidar. Ngidar. Kalau di tempat-tempat yang sudah punya tempat pangkas rambut tuh lagi 2.000 2.000 sampai 3.000 lah. 2.000 udah 500 kita 1.500 itu udah 1.500 udah lumayan Udah bagus. alhamdulillah gitu. Kalau zaman saya masih 1.000 ngidar. masih 1.000 ya. Zaman saya padahal waktu saya itu mikir waktu ngidar teh kenapa bapak saya sekejam ini gitu padahal saya disekolahin tinggi kok suruh ngidar. Itu jalan kaki ya. Jalan kaki. Berapa kilo kalau dihitung lah? Wah, itu udah ratusan Pokoknya kilo. dari mulai jam 10 sampai sore jam 3 jam 4 Pulang. ya kadang ya, saya kalau misalnya hujan nih wah hujan lari ke rumah ngambil payung wah ojek payung. Kalau pulang Mangkas sore itu pasti naik angkot ya atau Jarang. enggak Oh, jalan kaki. Jarang pulang berangkat dari kontrakan, Ya. pulang ke kontrakan jalan kaki. Jalan kaki. jalan Jadi kaki. istilahnya keliling kampung. Keliling kampung. Nah, kontrakannya itu rata-rata ngegrup, no. Oh gitu Tukang ya. cukur itu masyarakat Asgar itu tukang cukur itu dulu ngegrup. Dulu di wilayah Pondok Pinang. Iya, Pondok Pinang tuh. Pondok Pinang Radio sebelum Dalam. Pondok Indah masih kampung, sekarang udah terus Ciganjur Pondok Pinang masih ada sekarang. masih ada, cuma Masih. tinggal beberapa, tapi nggak yang ngidar udah nggak ada. Oh, ya udah nggak ada. Ya. Ciganjur, Enggak ada. Paling ada sih Terus. 1-2 orang sih yang bapak-bapak gitu. Nah, terus Yang daerah saya tahu. Senen, ya. itu daerah Senen, Jakarta. Banyak Bagus. juga ya. Ya, Ini ada pengalaman pahit nggak? Kan pastilah ada cerita-cerita yang cukup pahit dalam saat Mangkas gitu. Nyedar gitu. Ya, saat ngidar. Ada pernah saya kan namanya belum lancar kan Pak, kan itu ngelancarin nyedar itu bilang wah misalnya ke jemol itu apa sih namanya bahasa Indonesia aja kasokap gitu. kena kan wah bilang gimana nih ya udah kan akhirnya saya akal-akalin tuh dia kirain nggak minta kaca gitu ya nggak pakai kaca kan nyuruh sama kalau coba ambil kaca kayaknya nggak ada yang nggak beres. Wah ngamuk-ngamuk kan Pak kata temannya kan berdua sama teman wah lu marah pokoknya keluarin gunting udah mau berantem gitu kan akhirnya dia takut kali lihat gunting dikeluarin akhirnya lemah Pak ya begitulah itu namanya. Kalau saya punya pengalaman lucu itu begini Pak, waktu ngidar kan jarang bawa sabun Pak. Waktu mau ngerik pakai pisau itu ya. Ya. Nah, kalau saya pakai ludah mau ngerik supaya licin setelah habis cukur kok bang bau Jadi bau ini katanya gak bener menarik. Cara mengeluarkan ludahnya gimana? di belakang Pak. Kita itu ya cari-cari cara gitulah, cari-cari celah untuk meludah itu, nah itu dia olesin ke leher. Bau cigong aja. Ada Untuk baik itu pelanggan itu baik itu. Ada nggak pengalaman? Ya kebetulan saya kalau untuk praktis nyukur enggak, Oh, enggak ya. tapi ke mengelola aja gitu. Betul ya, manajemen. Iya. Manajemen. Pernah waktu ngeliling nih, masih keliling. Pernah nggak mendapatkan pelanggan? Maksudnya nggak ada konsumen yang dipangkas. Oh, enggak dapat gitu. Pernah Pak. Oh pernah. Pernah. Bahkan saya udah berapa kilometer jalan gitu ya Allah. Nemu duit kayak pernah nih Pak kejadian asli nih Pak. Ya, Nah, segitunya. Nemu duit kayak belum makan gitu kan. Pengen makan lapar kan. Nemu duit kayak berapa langkah dapat duit 5.000 Pak. Kan itu waktu itu 1.500. Berarti berapa pala. Langsung aja masuk ke warteg kan makan alhamdulillah. Waktu Padahal zaman itu berapa apa? itu harga waktu itu? 500 ya? Warteg dulu. Oh di warteg ya rata-ratanya. Masuk warteg aja dulu udah 5.000 udah dapat berapa piring kan? 10 piring.
pernah itu Pak, Masih nggak dapet. makan sama Ah. telur 500 ya. Nah, terus juga pengalaman juga di kumpul di masjid, di benteng masjid itu kan belum dapat, anak-anak juga belum ada yang dapat, ada satu orang yang dapat sini kan. Lagi pada bengong, ada mobil mogok kan, dorong mobil dibagi kan, alhamdulillah udah pada pulang. Orang kaya yang baginya kan. Biasanya berapa lama kalau di kota? Di 2 kota bulan, 3 bulan? kalau lagi ngidar begitu sih Pak, lama Pak. Lama ya? Kadang 3 bulan. enggak, kadang 9 bulan. Oh, pulang. Toyiba. Iya. Jadi kan harus bisa dulu gitu. Kita ngejar Target. Iya. ngejar ke pangkas Pak, masuk Oke. pangkas gitu. Rohim paling lama 3 bulan. 3 bulan ya. Ya rata-rata nggak begitu lama ya. Iya. Iya. Nah, pejabat-pejabat di negara Indonesia ini katanya dipangkas rambutnya oleh orang Garut. Betul. Coba ceritakan siapa saja atau seperti apalah. Mengapa? Pak AHY sama saya juga Pak AHY. waktu masih di TNI di area Kemuning unit 203 di Jatake Tangerang. Saya sempat dari Jakarta, Pak Wandi, saya kan Wandi di sana Pak, Ya. dari Wahab di Wandi. Oh. Nama panggung di barbershop gitu. Oke. Nah, akhirnya Itu panggilan ya? panggilan. Oh, itu. berarti pria panggilan ya? Pria panggilan Pak. Sekarang juga pria panggilan Pak. Oh, ya ya ya. Saya meluncur langsung dari Jakarta pakai motor Ke rumah dinas? ke rumah apa namanya, ke markas, Ke markas. Batalion, ya? batalion Ah. apa namanya, mekanis. Eh. Datang ke sana kok berubah apa namanya, stylenya gitu kan. Wah begini, iya makanya saya nggak cocok nih. Tadinya saya nggak mau manggil Pak Wani, takutnya repot kan jauh. Ya akhirnya terpaksa nggak ada yang cocok. Akhirnya memanggil saya kan, akhirnya saya betulin tuh Pak. Dari situ saya terus ke sana kan. Kalau lagi libur datang ke rumahnya, ke Pak AHY, ke di Jalan Cibober kan. Berapa itu sekali pangkas? Ya Masuk rekening gitu ya. lumayan lah Pak. Kalau itu ya. Itu presiden juga sama ya? Dari Pak Jokowi, Pak SBY. Dipangkasnya sama orang Garut? Ya. Orang Garut juga. Oke. Sampai sekarang kan ada Pak Agus Wahidin yang memangkas Pak SBY, Pak SBY. Pak Jokowi. Pak Jokowi sama Herman Pelani gitu. Itu dua-duanya juga dari Kampung Cukur, Bantarjati dan Parung. Parung Desa Begendit. Oke. Bisa Begendit. Bisa Begendit. Terus pejabat lainnya lagi? Pejabat lainnya lagi, karena saya di posisi barbershop saya di Senayan, di apa namanya, Plaza Senayan, jadi banyak anggota DPR kan Pak situ. Jadi kadang ada Pak Rohut Sitompul, ada Pak Abu Bakar Habsi, ada Pak Thomas, terus Pak Gitaryawan. Jadi wah ini udah komplit nih. Ya. Kita rapat di sini aja katanya, kata Pak. Itu kan. Kabinet. Iya. Iya. Pak Abu Bakar, mereka ya pada yang kita lihat di televisi pada berantem gitu kan di Iya. DPR, di gedung DPR. Ternyata Padahal di situ Wah, bercanda aja. Kadang Pak Marwara Sirait kan Pak Ara kan waktu itu kan. Bang Ara. Nah, Bang Ara Iya. gitu kan. Nah, dibayarin semua sama Bang Ara. sama Bang Ara itu kan. Yang PDIP ya? Iya, di TV kan ribut-ribut. Di situ mah bercanda-bercanda. Lebih tepatnya debat kali Pak, bukan ribut. Iya. Nah, itu di Plaza Senayan. Plaza Senayan. Berapa harga umum? Sekarang udah 180.000. 180.000. Dan Per kepala. per kepala, dan itu lebih besar tipnya daripada Tarif cukup. tarif cukurnya iya, mereka iya. itu ya. Nah sekarang saya kan pindah Pak Ya. ke Ratu Plaza, daerah situ juga, daerah Senayan juga, cuma ke Ratu Plazanya Gedung. di Beda gedung ya. apa namanya, di Crown Pack. Ah. Dan mereka itu yang udah terbiasa sama saya ikut. Pak Abu Bakar Habsi kan, Pak Gita Wirjawan waktu itu, Pak Abu Bakar PKS. PKS, Ah. Pak Thomas Lembong, Ya. ikut juga ke sana. Tarif masih ya 180. Di situ tarif karena itu nama baru waktu itu 100. Oh, 100. Masih 100. Promosi gitu. Promosi. Kita. Sekarang udah COVID seperti ini, saya ke rumah-rumahnya
jadi Oh, tukang tukang ya servis panggilan namanya. home service. Kalau Jadi kata baru sekarang itu home Oke. service. kadang ke apartemennya gitu Pak. Nah, Kadang. pernah nggak berapa sih mendapatkan tip paling besar? Ya 3 juta 3 juta pernah, sekali pangkas? sekali pangkas Luar ada, biasa. bahkan ya kita nggak pangkas juga kadang dikasih Pak. Benar itu Bapak. Kalau kita ketemu sama pelanggan, ya itu makanya kita sebagai tukang cukur harus dekat, secara emosional tuh harus dekat gitu, karena ada Keren. hubungan emosional lah. Kita lagi jalan, anaknya kita cowel pipinya gitu ya, mungkin kan kita biasa gitu kan. Sebasi, nah si duit Pak ini, oh ini buat ini. Lah cukur aja enggak, kadang begitu Pak. Banyak kok aneh nih tukang cukur gitu. Arum sendiri pernah mendapat tip besar gitu? Tip besar pernah, Pernah. Berapa tuh? paling besar gitu ya. Ya, Seharga DP rumah. seharga DP rumah. Salah satu direksi BRI DP rumah Pak, ini tidur waktu berapa itu. tuh? di BSD, alhamdulillah itu Ah, pemberian beliau saya beli buat DP di daerah Cisauk BSD. Cisauk. oh, Itu salah satu itu. Ya. Makanya sampai sekarang diikat terus itu Bapak itu Pak Haji. itu. Salah satu direksi BRI. Anda pernah? Kalau saya sih pengelola, tapi lihat apa sejarah orang tua waktu di PEX Barbershop dulu di Melawai Blok M itu menterinya itu Menteri Dalam Negeri Rudini. Nah, waktu Zaman Pak Harto zaman ya? Pak Harto Pak Harto. baru pakai. Kalau saya sih sebagai pengamat sejarah aja Bang. Ya. Bahkan Sejarah katanya dahulu. beliau kolonel Pak. Oh, Dinasnya di mana kan? Di Balikpapan. Itu hasil cukur Pak. oh, Bisa Bisa menyekolahkan. kuliah, menyekolahkan Akmil dulu. gitu kan. Dulu mah bukan Akmil ya, Akabri ya. Ini akal. sekarang masih aktif? masih Kolonel. masih Oh, masih Di dinas mana di dinas. Balikpapannya? Ya di Kalimantan Dinasnya itu. Oke. Nah, dapat tipnya berapa waktu itu? kalau tip orang tua dulu nggak Mungkin kalau nggak ngasih nominal, clue ya kan cuma nominal, cuman kita sejahtera aja gitu, beli apa kecukupin. Walah, keren nih. Luar biasa. Suka duka nih, pernah nggak ngedumel lagi kondisi psikologi atau hati sedang tidak pas terhadap si konsumen? Ya sering sih Pak, Sering. kadang pengen nangis gitu kan. Mana gitu. Jadi saking kesannya kita juga ngelawan melanggar SOP barber kan, akhirnya sama tamu ya berantem lah gitu kan. Makanya kadang ya orang luar sih, orang Ya. Arab gitu kan Pak, harus harus lemes gitu kan, digini-giniin. saving kali banyak. Ya kan kita udah tekan Pak, masih kurang, akhirnya dikacain gitu kan, mirror kurang lemes gitu kan. Ini tarik aja kacanya, pelototin gini, akhirnya gitu, bayar pulang. Jadi kadang apalagi lagi puasa Pak, itunya kan. Jadi Kurang mempertegas dikit. gitu banyak. Kadang udah rapi, udah beres, dia ke toilet, di toilet tuh gimana balik lagi, ini kurang sedikit selembar aja Pak. Kalau Oh, ada yang udah beres datang lagi gitu ya. ada Pak pengalaman, mamang saya kan dulu di Johar Baru namanya, di Pangkas, bukan Baru, kalau di Baru nggak berani. Balik lagi, kurang selembar Pak, panjangan, ditarik sama dia, tarik aja, udah jalan pulang. Bukannya digunting, ditarik aja. Oh, ditariknya pakai tangan. Saking keselnya ya pakai tangan, ini tarik aja udah pulang. Konsumen kan raja tuh. Kadang saking keselnya tuh Pak. Nih boleh dapat bocoran nggak? Rata-rata per bulan berapa sih penghasilan pangkas rambut? Pak Abdul Rahim, kita beda-beda sih Pak. Ya secara umum lah. Kita jangan ngomongin diri sendiri lah, secara umum. Secara umum cicil lah mobil mah rata-rata. Kecil. Kalau bicara nominal kan fluktuatif kali Pak, beda-beda. Ya. Tapi rata-rata sekarang di rumahnya tukang cukur yang saya lihat di Bagenit lah, apalagi di kampung lain itu ada yang 1 mobil, ada yang 2 mobil. Sekarang ya, kalau zaman saya dulu itu motor 250 cc itu. Rata-rata rumah baru ya. Rata-rata sekarang
sudah direnov. Dari dulunya panggung udah ke permanen. Itu kan berarti tingkat ekonominya udah meningkat. Betul. Tapi merata gitu, nggak jomplang. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dapat informasi terkait kehadiran Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Itu katanya inisiasi dari para pangkas rambut. Coba bisa dijelaskan tentang datang Betul. ke Bagenit. Betul kan begini. Tukang cukur Garut itu rata-rata konsumennya itu pejabat level pusat. Nah, dari praktek melayani konsumen yang salah satu pejabat itu ada diskusi khusus. Kalau kata orang Bagenit mah harewos bojong. Ya. Nah, di situ lebih istilahnya lebih accept gitu. Katanya lebih diterima komunikasi seorang tukang cukur oleh Betul. pejabat tersebut. Natural. Bisa dimasukin itu. Contoh kecil waktu dulu kredit usaha rakyat itu KUR. Nah itu kan abang ipar saya ngobrol ke Pak SBY. Kan gitu melalui tukang cukurnya Pak Agus Wahidin. Nah itu dibicarakan langsung. Soalnya kan kalau pejabat-pejabat itu suara dari rakyat itu lebih natural, tidak ABS, tidak asalkan Bapak senang. Betul. Itu lebih natural. Salah satunya proyek revitalisasi Situ Bagenit. Itu salah satu inisiasi pendorong yaitu gerakan dari tukang cukur. Nah, diadain event-event di Bagenit gitu. Ini itu salah satu inisiasinya dari tukang cukur. Nah, kalau kata bahasa aktivis menggiring program gitu Pak. Ini perkumpulan tukang cukur memang eksis terlihat ya. Yang kabarnya pernah mendapatkan rekor muri. Rekor muri. Itu di mana itu? Di Kota Bandung, ulang tahun Bank BJB ya. Ulang tahun PPRI di Gedung Karapitan. Di Jalan Karapitan. BJB, satu PPRI, kedua PPRG waktu di Bekasi. Tahun berapa itu? Kalau di Bekasi, kalau nggak salah waktu mau pemilihan gubernur kalau nggak salah. Ya tepatnya saya lebih 2018 ya. Ya kurang lebih lah 2018. Eventnya itu muri itu. Yang dipangkas berapa ribu? Estimasinya itu kalau PPRI 3.600 sekian lah. 3.000. Nah dipecahkan sama PPRG 3.700 sekian kalau nggak salah ya. Berarti dari kita langsung datang ke Bandung ya? Ya. Berapa orang tuh pemangkas? Itu rata-rata 150. Jadi 150-an waktu seluruh PPRI. wilayah diundang semua mobilisasi. perwakilan. Jadi gitu Pak, yang dari Bandung, yang dari Indramayu, Garut, yang dari Jakarta, yang dari Purwakarta. Pokoknya itu tapi orang Garut. Mengirim perwakilan. Orang Garut tukang cukur gitu. Nah, apa sih yang dilakukan dari perkumpulan itu? Ada iuran atau sisi sosialnya ya kerjasama misalkan atau gotong royongnya apa saja? Waktu yang kami lakukan di PPRI itu iuran tidak diefektifkan, tidak diwajibkan, cuman cara spontan kalau ada yang kena musibah, ada yang sakit, itu baru penggalangan iuran. Momentumnya itu waktu banjir bandang Garut 2000 berapa ya? 2016 lah. Jalan sama Pak Haji Rudi pernah sounding ke Pendopo ya Pak ya? Sounding kita kita berdiskusi. Puncaknya kita bikin acara sunatan massal di desa Cinunuk, bekerja sama dengan Rumah Sakit Medina. Mudah-mudahan Pak Haji Rudi nonton ya. Suka nonton. Ingat PPRI Pak. Itu berapa yang itu sunatan 100 masal, ya? anak 100 anak yang disunatan massal itu. 3 hari acaranya itu. Waktu itu kan mengangkat tema budaya, terus tema sosial, terus agama. Dan berbarengan itu tema budaya kita angkat Sorak Kibra. Sama kesenian bambu. Itu berapa hari? 3 hari? 3 hari waktu PPRI itu. Banyak yang pesimis acara bisa terrealisasi, tetapi kita kan ada gerakan gerenyem nilam Pak. Sabubukna itu Pak. Terus kedua sunatan massal
100 anak. Ya. Terus keagamanya itu memperingati Maulid Nabi. Maulid. Isra Mi'raj Maulid Nabi. Maulid Nabi. Maulid Nabi. Bertepatan Maulid. Pas 3 hari itu. Lurah Ade mudah-mudahan nonton. Lurah Cinunuk. Oh, Lurah Cinunuk. Nonton. Mudah-mudahan gitu. Nih ada nih satu pertanyaan. Di Desa Bagenit masyarakatnya apakah dididik belajar pangkas atau diperintahkan oleh orang tuanya, estafetnya gitu ya? Mungkin kalau waktu saya itu bakat, Pak. Bakat ya. Bakat kebutuh. Bakatnya Nah, itu butuh. bakat kebutuhan ekonomi. Iya. Kebutuh. Karena paling mudah mendapatkan uang. Eh, Nah, Modal sekali ya. modal sekali. Dan, Modal nekat. dan itu juga Pak harus memang ada keturunan Tukang cukur. Enggak, orang tua kita ya. Saya generasi keempat, Pak. Les nyukur lah, gitu teh. enggak Mau kasih kebebasan sebenarnya. Enggak harus kasih begitu. kebebasan. Cuma dari mental kan kita beda sama yang lain Pak. Iya. Sekarang di kampung lain misalnya di daerah lain ikut kursus, terus kerja dia kalau kurang kuat mental berhenti Pak. Kalau kita kan orang misalnya Ulet ada gitu, yang komplain ada gimana kita terus aja. Itu aja. Tadi Aroim generasi keempat. Generasi keempat. keempat. Buyut, kakek, bapak saya, Ya, saya. generasi keempat. Malahan mah kakak saya itu yang laki nomor 2 itu bareng prakteknya di Serpong itu. Kakak ya. Pangkas juga. Pangkas. Adik ipar, Adik kakak ipar, kakak 2 laki-laki pangkas. Hampir semuanya mayoritas. Padahal Jadi dari dulu pernah sama. ini, Mas. Saya kakak 2 pangkas. Adik 3 pangkas. Jadi 6 sama saya pangkas semua. Bapak Generasi saya juga. berapa? Sama generasi 4. Oh. Bapak saya juga masih aktif sekarang, Pak. Palurah nih, Palurah. Amin. Amin. Sama generasi keberapa? Nggak tahu keberapa ya. Jadi Ya. mungkin Tapi kakek pangkas ya. bapak Oh, bapak. pangkas rambut sekaligus juga owner juga gitu. Nah, Jadi kalau saudara sih emang semuanya Pangkas. terjun ke pangkas. Dari saudara sepupu mungkin di atas rekan-rekan ini gitu, generasi ketiga gitu kan. Nih, ada nggak yang punya punya tempat satu yang mangkasnya dibawa dari kampung lah, atau memang setiap tukang pangkas punya tempat masing-masing? Ada yang bermitra. Seperti apa bermitra? Jadi ada yang pemodal, pengelolaan diserahkan ke pemangkas itu. Ya. Full itu semua. ya. Terus ada yang modal sendiri, pengelolaan sama praktikum itunya sendiri itu. Terus ada yang saya seperti buka pangkas, saya bawa saudara-saudara, ditungguin sama saudara-saudara saya gitu. Tapi saya kerja di pangkas yang lain gitu. Double atau ya? Kan saya juga begitu, Pak. Lebih apa ya? Lebih memberi peluang kerja mungkin ya. Ya. Mungkin itu. Padahal saya dulu itu masih mangkas, terus punya bisnis kecil-kecilan waktu kulit, malah dulu pernah masuk ke Pak Haji Nadiman. Dulu itu. Ya. Dulu itu tahun berapa ya? 7 tahun saya bidang kulit, tapi tetap masih mangkas. Sekarang Jadi showroom kulitnya itu saya di tempat pangkas. Oh. Jadi depan pangkas, belakang Di mana? showroom kulit. Di mana? Di Serpong itu, Bumi Oh, di Serpong Serpong. Damai. Malah saya dapat order di Telkomsel waktu kulit melalui mediasi pangkas. Oke. Itu makanya pemangkasan itu sebenarnya begini ya, kalau Pemda Garut itu tukang cukur itu bisa jadi corong Ya. untuk istilahnya toa langsung head to head ke pemodal kah, atau ke konsumen kah, Ya. atau ke investor kah. Itu lebih contoh kecil saya waktu kan ada pelanggan saya itu di Road Keuangannya, kalau nggak salah boleh nyebutin nama nggak Pak? Boleh. Sabda Alam kalau nggak salah, kalau Ya. Sumber Alam tuh. Ya. Kan orang Garut tuh. Saya bawa brosurnya, padahal saya tidak ada komitmen tidak apa gitu, promosi nggak apa. Saya bawa brosurnya itu. Oh iya. Saya Ya. obrolin langsung ke konsumen, malah terus ada kawan saya yang kerja Jadi di- agen promosi ya. Nah, Bisa semacam kayak itu. gitu. Nah,
secara tidak Terus langsung. sampireun kan ada kawan satu kelas waktu SMA dulu ya di Al Musadadiyah itu kerja di sana. Tolong nitip ini gitu brosur. Saya langsung promosiin. Nah, saya kasih rekom ke ke pelanggan saya bahwa sampireun itu bagus lah gitu. Saya kasih nomor handphone kawan saya yang kerja di itu. Banyak kan pilot, pegawai Garuda. Ya karena pelanggan para pemangkas banyak para pejabat, Iya, pengusaha. Itu kan mulut ke mulutnya efektif Pak promosi itu. Ya. Nah, Arohim juga teman-teman yang lainnya. Ini kan Kampung Parung dominan ya, Tukang cukur. tukang cukur. Berapa persen tuh? Hampir 80%. 80%. Ya, Berarti identik dengan kampung cukur. betul. Ada rencana apa tuh tentang? Makanya begini, efek dari revitalisasi situ Bagendit itu, saya pengen mengusung bahwa desa Bagendit itu desa wisata cukur. Ya. Nah, di pionirnya, di perintisnya itu di Kampung Parung, desa wisata cukur. Kenapa di Kampung Parung? Satu, SDM-nya punya tukang cukur. Dua, punya situ Bagendit. Ya. Tiga, punya sungai Cimanuk. Ya. Tiga, punya perkebunan, kebun-kebun kosong. Betul, betul. Tiga, punya pertanian lahan sawah. Hmm. Nah, itu cocok lah untuk didorong menjadi kampung wisata cukur. Ya. Soalnya saya pernah ke Jogja dulu tuh. Desa wisata apa ini yang jadiin wisatanya? Ternyata itu si masyarakatnya itu penari. Penari padahal potensinya ya istilahnya kurang lah gitulah. Ya. Tapi dia maksimal itu. Disebut kampung tari. Kampung tari itu. Nah. Nah, saya kenapa tidak di Desa Bagendit di Kampung Parung dibikin desa wisata cukur? Ya. Karena Kampung Parung itu 80% tukang cukur. Ya. Pelanggan-pelanggannya para pejabat, contoh Bapak apabila Pak Thomas Lembong, Pak Gita Wirjawan, Pak Habsi, kalau saya kan Pak Antasari, Ya. terus Pak Antasari mantan ketua KPK. Ya. Itu saya sering diskusi, itu sering saya bawa utarakan masalah Garut gitu. Itu dipangkas rambutnya sama orang Garut ya? Sama orang Garut itu dari 95, dari waktu dia masih Kajari kalau nggak salah. Belum jadi ketua, masih di kejaksaan dulu. Terus gubernur Sumatera Barat. Pak siapa dulu tuh. Terus ya kalau level wali kota sering lah. Level bupati gitu. Banyak lah kan ya, di Tangerang kan gitu. Kebanyakan sih anggota dewan. Makanya saya pernah membicarakan ke anggota dewan DPR RI ya, yang pernah saya kemarin ikut suksesi gitu ya. Jadi salah satu bagian dari tim gitu. Sekolah politik di Garut, profesi tukang cukur diterapkan di Tangerang. Oh dia nyaleknya di Tangerang. Di Tangerang, dapil Tangerang. Tukang cukur jadi tim sukses, pemetaan politiknya lebih dari aktivis luar biasa. Dan alhamdulillah di Komisi 3 sekarang. Oh gitu. Oh jadi ya. Jadi alhamdulillah. Dapat komisi juga tuh. Lebih ke bukan ke artian nominal gitu. Saya lebih ke hubungan sama apa ya? Pertemanan. Untuk membawa manfaat narik manfaat pusat ke Garut kali Pak. Motivasi saya mungkin begitu di dunia aktivis itu. Ya. Kembali ke kampung cukur. Nah, itu. Apa yang mau disajikan? Mungkin desa wisata cukur itu satu SDM-nya Ya. minimal ya museum. Nah. Terus kedua monumen. Ya. Atau landmarknya itu kampung cukur seperti apa Gapura. Nah. Misalkan di Gapura itu ada lampu barber lah, terus patung tokoh lah gitu, tokoh cukur lah, atau bikin kayak patung alat gitu. Ini kembali lampu barber tuh kayak bulan itu yang ya warna-warni gitu warna ya? merah, biru, hitam, sama putih itu historisnya dari tukang gigi sebenarnya. Itu di Itali gitu. Dokter gigi. Dokter itu sebenarnya penyedot darah dari lintah. Ya, ya. Si handuknya itu disampaikan itu apa sih namanya? Disang-sangkeun. Ya. Itu kan banyak darah, makanya ada warna merah. Nah,
Ya, Kita tarik ke Garut itu landmark itu dibikin monumen gitu misalkan. Mantap. Nah itu jadi ada ciri khas bahwa Garut tukang cukur itu diwakili di Desa Bagenit. Jadi saya nggak berbicara kampung Parung atau apa, karena di Desa Bagenit itu ada 2 kampung yang apa namanya pelopor, Kampung Parung dan Kampung Bantarjati. Ya. Nih Andang ya, kan mau nyalon kades, Kepala desa. kepala desa. Bagenit. Itu dulu katanya kepala desanya mantan Tukang cukur. Batang cukur semua. Satu Pak Marpu mantan tukang cukur di Simpati daerah Bayoran. Pangkas rambut simpati. Pangkas rambut Simpati dulu. Ya. Bareng sama almarhum bapak saya dulu kalau nggak salah tuh. Terus Lurah Yayan itu keluarga-keluarganya tukang cukur. Ya. Lurah Nasir dulu Nasir, tukang tukang cukur. Lurah Yayan yang Yang jadi anggota dewan di PBB. Ya. dulu. Pak Yayan, halo. Nah, tukang cukur. Malah mah ikut deklarasi PPRI Pak Yayan itu. Oh, ikut ya. Ikut. Di PKBI hadir itu waktu Ya. sebelum jadi lurah ya. Lagi jalan. Lagi jadi lurah ya. Sekarang lurahnya tukang cukur. Tukang cukur. Tukang cukur, sih Pak dia Yaden. nggak expert di cukur, dia lebih tapi ke apa namanya, yang lurah sekarang itu mantan pekerja di Damri kalau nggak salah. Oh gitu ya. Nah sekarang itu mau diambil lagi sama tukang cukur. Ya. Nah, kebetulan Kang Endang ini keluarga tukang cukur, manajernya kuat, Ya. punya visi, riwayatnya Warga udah tukang sepakat cukur ya gitu. mau mendorong. Didorong makanya Ya. ini Ini nggak mencalonkan, dicalonkan. dicalonkan, memang didorong kan sama masyarakat. Oke. Historisnya dari tukang cukur. Ya, siap. Insya Allah. Insya Allah. Satu lagi nih, pertanyaan penutup. Di Desa Bagenit ya, Desa Bagenit. Ada nggak dari luar yang belajar? Tadi kan melebar, ada Kecamatan Sucinaraja, Limbangan. Mereka tetap gabung di PPRI kan? Ada di PPRI ya. Atau dari luar kecamatan, luar Desa Bagenit yang belajar ke Bagenit atau ke Kampung Parung sendiri? Kalau di Kampung Parung istilahnya belajar banyak, tapi tidak formal. Tidak lebih formal. ke kekeluargaan, lebih ke diskusi, lebih ke praktek. Nah kalau yang datang sengaja untuk kursus itu ke tetangga kampung. Ke tetangga kampung. Di Pendui itu dia ada kayak lembaga kursus kayak Batro, Kabahada gitu. Atau ada yang dari Desa Bagenit menikah dengan Nah, itu. Nah kalau lain. itu lebih banyak Justru yang itu berasimilasi. memang justru itu begitu. Kampung saya Menyebarnya seperti menyebarnya ke situ, ke Balakasap nih. Arawim istri orang Kebetulan Satu saya orang Bagenit, Oh, istri Bagenit. saya orang Bagenit. Wahab, satu kampung istri saya. Pak Lurah, Istri istri orang Garut. Ciledug. Garut Ciledug. oh Ciledug ya. Tapi nama menetap di sana. Di Kampung Parung. Oke. Iya. Tapi ada teknik juga untuk pembelajaran tukang cukur. Nah. Nah, ada salah satunya selain ngampung juga jadi office boy dulu. Oh, Jadi Ya, kacung lah ibaratnya gitu. Awal mulai dari situ lihat Belajar. lihat dulu, belajar, terus praktek gitu kan. Itu Nah, mungkin itu yang dari dipraktekkan. Bungkulang itu banyak kan. Oh. Kerja di kampung. Itu yang saya. dipraktekkan sekarang. Jadi Nah, OB. itu rambut bekas itu dijual atau dibuang? Kalau yang panjang ada yang nyari, cuman lebih nggak dijual sih, lebih dikasih kan. Oh, dikasihkannya. Ya artinya nggak Kebanyakan dibuang, yang pendek-pendek nggak dibuang. ada yang daur ulang rambut yang nggak ada ya. Mungkin kalau ada yang memikirkan Kemenristek kali mungkin ya. Nah, Memikirkan kayak di Jerman itu kan dari bulu domba kan dari apa itu? Dari yang apa namanya? Kartiflar itu yang nanti oh ya. nahan benturan, mungkin bisa kali dari rambut kali. Nah, kawan-kawan, teman-teman nih, karena waktu juga ya dibatasi, ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada Ada perpisahan perpisahan. gitu. Tapi kita jangan berpisah. Sebelum closing statement dari teman-teman, ini kan kalau di pangkas tuh ada gaya ya. Terus di tempat barbershop atau di tempat pangkas rambut tuh ada selembaran gambar wajah rambut. Top collection. Top collection ya namanya ya. Itu mode-mode itu harus mengikuti ya semua. Jadi gaya tahun ini seperti ini. Apalagi anak muda kan. Ada istilah mohek,
gaya rambut Ronaldo katanya. Itu PS. harus bisa ya. Harus bisa. Itu Betul. diciptakan oleh kita atau kita ngikuti gaya dunia? Lebih ke gaya dunia mungkin Pak. Gaya dunia. Itu kan sekarang mah bergeser dari dulunya dicetak sekarang ke dunia maya. Tinggal colek. Kita dituntut harus bisa itu. Dituntut harus bisa, harus menguasai gitu. Minimal bisa improv gitu. Dan selalu menguasai ya. Harus gitu. Harus. Up to date. Tapi orang Garut sih cepet Pak. Bisa. Oh cepet Cara ya. seninya bagus. Lihat gambar aja udah bisa. Udah hafal biasa. langsung. Aslinya Pas lihat gambar langsung bisa langsung ya. bisa. Yang paling mudah mencukur itu apa? Yang paling mudah mah ya Shortcut. model-model apa namanya Lotos. selain botak lah pastinya. Model-model apa namanya klasik Kimo. Pak. Klasik. Apa Klasik. itu klasik tuh? Klasik itu Model rapi biasanya gitu lah. model rapihkan aja kan kalau pejabat-pejabat Oh Pak. iya, rapihkan. Seminggu sekali kadang Pak. Ya, saya seminggu sekali. Nah, Bapak berarti pejabat juga. Jadi pas kena telinga sedikit aja Pak, Nggak nyaman. Nggak nyaman itu cuma disetik-setik aja gitu. Paling mudah, paling cepat ya. Ternyata mereka juga pengennya dipijit Pak, itu khas Garut, Oh ini, tinggalan nih, Masas. pijit. Pijit itu Garut juga ya? Iya. khas Garut. Iya, Ya, iya. itu yang bikin Cara memijitnya belajar atau memang beda-beda ya? kita saling pijit teman-teman. Ah, Ah, Otodidak kebanyakan. otodidak. kita yang nggak ada dari kita belajarin oh begini-begini. Nanti juga kita mijit dia juga ngikutin gaya kita yang belum dia punya gitu. Oke. Jadi digabungin akhirnya. Siap. Oke. Kalau saya lebih pijitnya itu belajar ke Ceng Mamad. Nah, Kakaknya Kiai Haji Adang Saifuddin. Ini sesepuh Ponpes Al-Farah di Iya. Bahudin tuh di Nengang tuh. Di situ dia kan terapis itu. Alternatif tuh saya belajar di situ pernah ngaji. itu pijit itu bonus ya? bonus lebih ke servis. Servis. Oh, servis. Kalau datang nggak dipangkas minta pijit gratis berarti. Ya. Gratis itu. Justru servis itu yang lebih besar daripada tarif Pak. Oke, teman-teman nih. Closing statement. Silakan, Aroim. Oke, mungkin begini kali Pak. Harapan saya ke dunia pangkas, apalagi ke pemerintahan daerah Kabupaten Garut. Pemda Garut itu belum punya trademark minimal ciri khas itu. Saya ingin punya punya keharapan khususnya di Kampung Parung Desa Bagenit itu minimal punya ciri khas dari monumen atau tugu atau mencerminkan dunia pangkas. Terus lebih nge-approach atau lebih mempunyai perhatian khusus ke tukang cukur. Soalnya itu salah satu aset dari Kabupaten Garut. Minimal efek dari revitalisasi situ Bagenit itu harewas tukang cukur Garut gitu. Ketiganya itu cobalah standar dan attitude-nya tukang cukur Garut itu lebih diperhatikan, minimal ada kursus kilat atau coaching klinik dari Pemda atau standarisasi keahlian minimal mengundang BNSP. Soalnya kemarin saya melakukan atas inisiasi dan biaya sendiri BNSP itu. Nah, mungkin kalau pemangkas rambut asli Garut itu menjadi aset Kabupaten Garut, bolehlah Pemda punya perhatian fasilitasi untuk penstandarisasian minimal punya sertifikat pelayanan standar BNSP. Mungkin cukup begitu kali. Siap, terima kasih. Oh, satu lagi. Oke. Lebih harapannya itu mungkin Kampung Parung dibikin jadi desa wisata cukur. Pak Haji, saya ini mah pesan pribadi, soalnya Pak Haji udah dibikinin sunatan massal sama BPRI. Siap. Awam, silakan. Saya sih lebih ke Kamera. tukang cukur itu pusatnya di Garut Pak. Cuma kita belum punya gedung yang mewadahi si para seniman cukur itu untuk aktivitas di situ ya. Misalnya nanti dimanapun yang cari karyawan pemangkas ke situ, terus juga kita juga ada pelatihan di situ, ada cukur gratis untuk anak yatim di situ gitu kan. Setiap hari apa kita atur kan gitu. Jadi kita juga yang cari kerja juga ke situ. Kita belum punya itu Pak. Jadi kita pengen Garut itu punya gedung yang berapa lantai gitu kan, yang wah gitu untuk
tukang cukur untuk menghimpun tukang cukur itu. Oke. Seperti itu dan satu lagi di revitalisasi desa Bagenit itu situ Bagenit ingin ada tukang cukur itu di situ apa namanya semacam Ya, kayak center ya. gitu di situlah jadi center. nggak hilang gitu tukang cukur itu di desa Bagenit seperti Keren, itu. keren. Seperti itu cukup. Mau nambahin? Paling menyangkut prasarana aja yang disebutkan rekan-rekan berdua. Fasilitas apa aja yang dibutuhkan untuk pergerakan tukang cukur supaya sejahtera gitu kan. Otomatis seperti sertifikasi kelembagaan dipermudah, izin tukang cukur mengarah ke memberdayakan masyarakat gitu, baik dari skill, attitude dan lain-lain gitu. Mungkin lebih dihargai gitu. Lebih diperhatikan. Oke. Warga Garut, itu obrolan kami dengan para pakar pangkas rambut. Jadi memang kami tidak bosan, apalagi warga Garut kiranya sangat butuh sekali informasi mengenai bagaimana informasi perkembangan para seniman cukur ini. Di lain waktu kita bertemu kembali, tetap tonton terus Guar Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.